Kemampuan di halaman 4 kode Tang Yunxing disebut, Jalan Kebenaran. Jalan Kebenaran panjangnya 5 meter dan lebarnya 3 meter. Ini adalah jalan bata emas ringan. Semua orang yang dikenali oleh Tang Yunxing secara otomatis akan memperbaiki perilaku salah mereka dan menyempurnakan keterampilan bertarung mereka. Setelah memanggil Jalan Kebenaran, Tang Yunxing menemukan bahwa ada air jernih yang mengalir di jalan batu bata emas muda yang asli. Karena tidak ada referensi khusus, Tang Yunxing tidak tahu perubahan apa yang telah terjadi di Jalan Kebenaran. Sesaat kemudian, Tang Yunxing menyebarkan Jalan Kebenaran dan menganalisisnya di dalam hatinya. Karena mutiara naga laut tertanam dalam kode, efektivitas tempurnya yang sebenarnya meningkat secara signifikan. Saat ini, saya khawatir ini tidak lebih lemah dari pengontrol tingkat menengah tingkat kelima. Pengontrol tingkat menengah berusia 18 tahun sangat langka di seluruh yurisdiksi. Namun, Tang Yunxing tidak berpuas diri, karena dia telah belajar secara sistematis di halaman suci kebenaran dan mengetahui dengan baik tentang ras di 7 lautan dan 6 wilayah. Oleh karena itu, dia tahu bahwa di Samudra Biru yang tak berujung, tidak hanya klan Hailong yang lahir di puncak urutan keempat. Klan Hiu Laut, Walrus, Paus Laut, dan Raksasa Laut juga termasuk dalam urutan keempat, yang tidak jauh lebih buruk dari Hailong. Klan monster dan roh di domain iblis secara alami lebih cocok untuk kultivasi daripada ras manusia. Belum lagi domain Warcraft dan Beast. Mereka berasal dari planet lain di alam semesta. Mereka tidak mengalami banyak kerusakan setelah datang ke Falan Star. Mereka belum muncul dalam beberapa tahun terakhir karena mereka sedang tidur, tetapi mereka hanya generasi muda yang dikenal, dan bakat serta kekuatan kultivasi mereka jauh lebih kuat daripada manusia. Bahkan 5 ras di Lautan Biru yang tak berujung. 7 lautan dan 6 wilayah begitu besar sehingga visi Tang Yunxing tidak pernah terikat pada satu wilayah. Beraninya dia sombong. Tentu saja, alasan utamanya adalah mutiara naga laut bukanlah miliknya. Pada akhirnya, dia akan mengembalikannya ke Ye Luyao. Pada titik ini, Tang Yunxing kembali bermeditasi. Bagaimana saya bisa menjatuhkan mutiara naga laut? Mengapa itu tertanam dalam kode saya? Bukan orang lain atau hal lain. Saat Tang Yunxing bingung, Ye Luyao yang sedang melempar anak panah akhirnya bosan bermain. Setelah menghela nafas dengan lembut, dia pergi ke danau dan mengulurkan tangannya untuk memutar sedikit. Air di danau mengikuti jari-jarinya untuk melakukan tindakan yang sama. Untuk sementara ditarik menjadi tirai air dan untuk beberapa saat berubah menjadi air terjun. Pada saat yang sama, makhluk dengan darah iblis di danau merasakan bau Ye Luyao, yang membuat mereka ketakutan dan mati lemas. Mereka semua gemetar dan bersembunyi di lumpur dan tidak berani bangkit. Setelah beberapa saat, Ye Luyao lelah bermain, jadi dia mengembunkan kasur air di udara, melompat dengan lembut, menutup matanya dan beristirahat. Malam semakin dalam, dan tidak ada serangga atau burung penyanyi di tepi danau. Saya tidak tahu sudah berapa lama. Ye Luyao yang tertidur tiba-tiba membuka matanya, melompat dari kasur air, menghadap ke arah danau, dan mengangkat telapak tangannya dengan lembut ke atas. Dia tidak melihat seberapa keras dia mencoba. Ada permukaan danau dengan lapangan sepak bola, yang tiba-tiba terangkat olehnya. Air ditarik ke udara seperti mata air, jadi transparan, memungkinkan Ye Luyao melihat makhluk di dasar air. Itu sebenarnya gurita. Itu besar, abu-abu dan hampir menyatu dengan lumpur. Saat ini, ia siap menyerang. Sementara Ye Luyao bereaksi, Tang Yunxing dengan cepat bangkit, memegang kode di tangannya dan melihat dengan waspada ke dalam danau. Jika Tang Yunxing tidak salah, gurita di sini disebut gurita merah. Ini adalah monster yang terpaksa mendarat dari laut setelah bencana di akhir zaman es. Mereka hidup di air tawar sepanjang tahun, tetapi mereka ganas dan sering memiliki legenda horor pemakan manusia. Dari penampilan monster bercakar 8 merah ini, seharusnya tidak tercemar oleh darah klan iblis. Tahukah Anda, makhluk apapun yang tercemar darah klan iblis adalah spesies baru, yang tidak lagi terkait dengan ras masa lalu. Begitu mereka bertemu, mereka mungkin akan saling membunuh, jadi tidak akan ada makhluk normal yang hidup bersama makhluk di hutan meteorit. Jawabannya jelas. Itu baru saja datang ke hutan meteorit. Dan menilai dari transformasinya dari merah menjadi abu-abu berlumpur untuk menyembunyikan perilakunya, ia memiliki tujuan yang jelas. Itu karena Ye Luyao.
Setelah mencapai kesimpulan, Tang Yunxing tidak terkejut, karena itulah alasan mengapa dia memilih untuk bermalam di tepi air. Dia ingin menyimpulkan situasi internal klan Hailong saat ini melalui tindakan monster laut di yurisdiksi. Perlu dicatat bahwa klan Hailong bukan hanya penguasa Samudra Biru yang tak berujung, tetapi juga keluarga kerajaan di mata akuarium 6 wilayah. Apakah itu domain biru, domain hukum, domain suci, domain iblis, domain roh, atau domain monster, sungai-sungai di alam mereka pada akhirnya akan mengalir ke Samudra Biru yang tak berujung, dan hampir semua makhluk akuarium mendambakan Samudra Biru tak berujung, dunia yang lebih luas, sebagaimana manusia selalu mendambakan langit berbintang. Karena alasan inilah klan Hailong memiliki posisi tertinggi di mata akuarium 6 wilayah. Tidak mungkin monster manapun berani melukai klan Hailong. Tapi sekarang, monster bercakar 8 merah yang seharusnya tidak muncul di hutan meteorit menunjukkan niatnya untuk membunuh Ye Luyao, yang merupakan naga laut. Artinya, situasi Samudra Biru yang tak berujung berangsur-angsur menjadi jelas. Setidaknya suku pemberontak memiliki kekuatan besar, jika tidak, monster laut di yurisdiksi tidak akan membelot begitu cepat. Tang Yunxing yang mendapat kabar penting ini semakin ingin segera kembali ke kota kebenaran. Pada saat ini, monster cakar 8 merah tiba-tiba terbang keluar dari air. 8 tentakel besar dengan cangkir hisap melambai seperti pohon willow di angin kencang, membunyikan angin kencang, pa-pa-pa, menyerap sejumlah besar uap air dari udara, berubah menjadi tepi es yang sangat dingin dan melekat pada tentakel, sama beratnya sebagai 1000, dia menarik ke Ye Luyao. Pada saat serangannya, baju besi sisik naga pada Ye Luyao segera berubah dari keadaan gaun biru tua menjadi baju besi untuk membungkus Ye Luyao. Tombak panjang transparan segera muncul di tangan kanannya. Di sisinya, Tang Yunxing tidak ragu untuk menyebutkan kode kebenaran, lalu membuka halaman ketiga, memadatkan cambuk kesalahan, memegangnya di tangannya dan berpose untuk berperang. Reaksi Tang Yunxing diharapkan oleh Ye Luyao, karena dia memiliki sesuatu yang tidak bisa dilepaskan oleh Tang Yunxing, yaitu harapan untuk menghidupkan kembali orang-orang yang tenggelam di kota Weilan. Untuk harapan tipis itu, Tang Yunxing pasti akan mengambil nyawanya untuk melindunginya. Ide adalah momen. Saat berikutnya, monster 8 cakar merah telah melompat di depan 2 orang, dan ke-8 tentakel lembut, tebal dan panjang dipisahkan, mengungkapkan cangkir hisap putih yang tak terhitung jumlahnya, yang membuat orang mati rasa. Nenek moyang gurita merah adalah segel kekaisaran cincin biru, dari klan laut urutan ke-9 di kedalaman samudra. Setelah sampai di daratan, meski batas pertumbuhannya menurun, kekuatannya masih bagus. Dilihat dari ukuran cangkir hisap monster cakar 8 merah di depannya, itu harus dalam tahap pertumbuhan, tetapi meskipun demikian, itu juga memiliki kekuatan puncak tingkat kelima, yang sama sekali bukan musuh Tang Yunxing, tapi dia tidak sendirian. Gurita merah sudah dekat. Pada cambuk di tangan Tang Yunxing, cahaya air mengalir, pak keluar, dan segera menggulung salah satu tentakel monster cakar 8 merah, diikuti oleh intuisi Tang Yunxing dengan gaya tarik yang besar, sehingga tubuhnya mau tidak mau terhuyung-huyung ke depan untuk 2 atau 3 langkah dan menginjak tanah dengan jejak kaki yang berat. Ketika tentakel monster cakar 8 merah itu berputar, mereka menjerat cambuk kekeliruan sampai mati. Tang Yunxing tidak bisa bergerak. Dia tidak punya pilihan selain menggerakkan tubuhnya untuk menghindari serangannya. Saat bertarung dengan monster bercakar 8 merah, Ye Luyao sedikit bingung. Dia tidak berani melawannya, tetapi membuang senjata transparan itu dari kejauhan. Beberapa dari mereka menembus tubuh gurita merah, tetapi lebih banyak lagi yang dengan mudah ditarik olehnya. Tang Yunxing terkejut saat melihatnya. Sebagai keluarga kerajaan di Lautan Biru yang tak berujung, klan Hailong memiliki 4 tingkat kekuatan puncak saat lahir, dan dapat mewarisi beberapa pengalaman tempur dan bakat dari generasi Hailong sebelumnya. Ye Luyao, sebagai putri Kaisar Hailong Dewa Bulan tingkat 11, menurut alasannya, sangat mustahil baginya untuk tidak tahu apa-apa tentang pertempuran, bahkan jika dia tidak belajar apapun dan tidak melakukan apapun sejak kecil. Untuk sesaat, Tang Yunxing bahkan mempertanyakan identitas Ye Luyao, tetapi dia segera mengetahuinya. Ye Luyao, yang kurang dari tingkat 9, seharusnya mengubah wujud dewasa untuk pertama kalinya,
dan sebagian besar pengalaman tempur dan bakat yang dia warisi dari Kaisar Naga Laut berbentuk naga laut. Dan karena Kaisar Naga Laut tidak bisa pergi ke darat, dan bangga dengan naga laut itu sendiri, tidak mungkin sering mengubah bentuk dewasa, dan memiliki keterampilan tempur bentuk manusia yang luar biasa. Kalaupun ada, Ye Luyao harus mencapai level 8 atau bahkan level 9 sebelum dia bisa membangkitkan bagian memori genetik itu. Ide awal Tang Yunxing adalah menghabiskan malam di tepi danau, menggunakan reaksi akuarium untuk menilai situasi, dan kemudian bekerja sama dengan Ye Luyao untuk membunuh musuh, tetapi dia mengabaikan kekuatan Ye Luyao. Sekarang sepertinya dia satu-satunya yang benar-benar memiliki kemampuan tempur. Sangat bagus bahwa Ye Luyao tidak bisa membuat masalah untuknya. Setelah mengetahui hal ini, Tang Yunxing segera mengubah strategi tempurnya. Berdasarkan eksplorasi kemampuan bola naga laut untuk melindungi tuannya secara otomatis, barusan, Tang Yunxing ingin menggunakan gurita merah untuk mencoba melihat apakah mutiara naga laut dapat menyerap elemen air yang terkandung dalam serangannya. Lakukan ketika Anda memikirkannya. Ketika monster bercakar 8 merah melambaikan 8 tentakelnya lagi, Tang Yunxing mengangkat tangan kanannya, menghadapi mutiara naga laut dalam kode, dengan kemampuan mata eksplorasi. Pada saat yang sama, Tang Yunxing menyimpulkan dan mengkonfirmasi banyak hal berdasarkan informasi yang diketahui. Pertama-tama, mutiara naga laut memang bisa menyerap unsur air, tapi ada batasan yang cukup besar. Dapat menyerap unsur air orde 4 ke bawah secara sempurna, sedangkan unsur air orde 4 ke atas hanya dapat menyerap unsur orde 1-4, dan kelebihan unsur air masih ada. Tang Yunxing menebak bahwa alasan mengapa Hailongzhu hanya dapat menyerap elemen air di bawah level 4 bukanlah karena telah mencapai batasnya, tetapi karena kodenya hanya memiliki level 4. Ketika kodenya ditingkatkan, diperkirakan batas atas Hailongzhu akan ditingkatkan. Disimpulkan bahwa Tang Yunxing segera memiliki dasar di hatinya. Di masa depan, saat menghadapi lawan dengan peringkat yang sama atau lebih rendah dari dirinya, dia bisa mengeluarkan kode kebenaran dan bola naga laut sebagai tameng. Tetapi Anda tidak bisa lebih tinggi dari tingkat Anda sendiri, karena begitu kode dan mutiara naga laut terkena elemen air berlebih, mutiara naga laut mungkin akan baik-baik saja, tetapi kodenya pasti akan hancur dan dia akan menjadi orang yang tidak berguna. Setelah mengetahui hal ini, Tang Yunxing mengubah strateginya lagi. Karena kartu terbawah Hailongzhu tidak dapat digunakan dan tidak dapat mengalahkan monster cakar 8 merah, larilah. Meskipun gurita merah adalah monster laut tingkat kelima, karena pembatasan ras, ia tidak dapat meninggalkan air terlalu lama, jika tidak ia akan mati lemas dan mati. Karena mutiara naga laut, cambuknya kekeliruan memiliki kemampuan untuk menjara air di udara, jadi dia dan kamu Luyao hanya perlu melarikan diri ke dalaman hutan meteorit dan bisa aman di mana tidak ada air. Pada titik ini, Tang Yunxing, yang awalnya berkedip dan bergerak, tiba-tiba menggunakan kekuatan sucinya untuk merangsang kemampuan menjara air dari cambuk kesalahan. Monster bercakar 8 merah menjerat tentakel cambuk kesalahan, dan segera melewati air dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, menjadi seperti cabang kering di musim dingin. Monster 8 cakar merah, mencicit, dan menyingkirkan cambuk kesalahan Tang Yunxing. Mengambil kesempatan ini, Tang Yunxing menghambur ke Ye Luyao tidak jauh, meraih pergelangan tangannya dan bergegas ke hutan meteorit. Apa yang sedang kamu lakukan? Tiba-tiba, Tang Yunxing meraih pergelangan tangannya. Ye Luyao terkejut dan memutar tangan kanannya untuk mengarahkan pistol ke arahnya.